Selamat pagi, Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali setelah 1 minggu. Jadi hari ini kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan, memuji, melantunkan lagu-lagu pujian bagi Tuhan. Bapak Ibu sudah siap semua untuk beribadah hari ini? Baguslah kalau begitu. Selamat pagi Pak Toba. Ada yang bertanya siapa itu? Beliau adalah majelis pendamping lansia. Namanya Bapak Toba Sitorus, betul Pak? Ya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sebelum memulainya, marilah kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menyanyikan Mars Lansia. Kita menyanyi dengan bersemangat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan pujian pembuka, yaitu dari Kidung Jemaat 15, bait pertama dan kedua. Kita masih di dalam posisi berdiri, tetapi mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tidak kuat untuk berdiri, kami persilakan untuk duduk. Kidung Jemaat 15, bait pertama dan kedua, berhimpun semua. Pujilah dia.
Ibu kami persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari yang indah ini, kami bersama-sama datang di hadirat Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan bersama saudara-saudara kami di tempat ini. Puji syukur ya Bapa, karena kami sudah boleh datang dalam keadaan tubuh yang sehat dan bersukacita. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini semuanya ada di dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyertai juga Ibu Reni yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan urapi beliau agar beliau dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Kami semua dapat mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan berkenan menyertai saudara-saudara kami yang bertugas pada hari ini. Tuhan mampukan mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Kami serahkan ibadah pagi ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama membaca dari Mazmur 5. Mazmur 5 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Mazmur 5 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kita akan membaca berganti-gantian ya. Saya akan membaca dahulu, kemudian Ibu Bapak, dan demikian seterusnya. Sampai ayat yang ke-9. Ya, marilah kita memulainya untuk membaca dari Mazmur 5. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur Daud. Dengarlah jeritanku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan pada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ayat yang ke-9, marilah kita baca bersama-sama. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian, tetapi sebelumnya kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 64 bait pertama dan kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan.
ruang kesaksian pagi ini akan diisi oleh Ibu Sinta. Kami persilahkan Ibu Sinta. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Puji Tuhan semua sehat-sehat dan saya lihat ceria semua. Ya. Sebenarnya pagi ini Ibu Dini yang akan kesaksian, tapi pagi-pagi Ibu Dini WA saya bahwa beliau tidak bisa hadir karena lagi kurang sehat. Ini saya mau bicara. Saya terdorong oleh keadaan global, mendengar berita-berita dari TV. Hati saya terdorong untuk membicarakan sesuatu. Ini mengenai perang antara Israel dan Palestina. Tapi ini bukan politik ya. Jadi nanti saya harapkan nanti kalau Ibu Reni khotbah, tolong diberi komentarnya ya Bu. Jadi judulnya harga diri. Ini mengenai harga diri sebagai bangsa Indonesia dan sebagai orang Kristen. Jadi kejadiannya tahun 1988. Kami berada di Australia karena suami lagi mengikuti pendidikan di sana. Saya biasanya, kami itu keluarga Kristen yang dari Indonesia atau dari Cina ada juga, dari Hong Kong ada. Kami gereja di gereja kecil di kampus. Jadi kalau gereja itu selalu ketemu dengan rektor. Jadi saya banyak bicara dengan rektor. Dan kalau persekutuan 1 kali 1 bulan diadakan, kami pindah-pindah rumah. Itu yang gereja di chapel kampus. Saya sering diskusi dengan rektor mengenai kemasyarakatan dan mengenai pendidikan. Satu kali kebiasaannya ya, apalagi kalau dosen-dosen dari Indonesia datang atau pejabat, saya diminta untuk mendampingi bawa jalan-jalan. Saya lakukan. Jadi tahun 1988 ada profesor associate datang dari Israel. Jadi sudah dengan istrinya, sudah ditempatkan di apartemen. Jadi saya dapat telepon dari rektor, katanya ada profesor associate datang dari Israel, tolong kamu dampingi istrinya terutama untuk supaya dia tidak kesepian maksudnya. Dia bilang bisa ya, saya bilang ya oke Pak, saya dampingi selama dia di sini 6 bulan. Sesudah 1 minggu saya telepon. Saya bilang saya mau datang ya. Dia bilang oke, saya tunggu. Saya panggil teman karena di tempat kami itu kotanya memang kota kecil ya. Yang banyak di sana student karena perguruannya yang terkenal. Jadi kami biasanya lansia itu di sana tinggal di rumah-rumah, tapi itu setiap hari diantar makanannya oleh ibu-ibu, dibiayai oleh negara. Jadi, tapi kalau kita sudah mendaftar jadi pengantar makanan, itu harus berdua-duaan, tidak boleh sendiri. Jadi, sudah gabunglah dengan semua ibu-ibu yang ada di kota. Jadi teman saya yang sering pergi mengantar makanan itu, seorang ibu dari katedral. Dia orang Inggris.
Jadi saya telepon dia, bisa kau temani saya mau dampingi orang Israel. Kita bawa dulu jalan-jalan. Oke, jam sekian. Dia bilang, kau datang di rumah saya, parkir di rumah saya, mobil saya yang dipakai. Jadi lebih dekat ke rumah saya katanya. Ya, kami pergi. Sampai di situ ya berkenalan lah dengan si ibu ini. Ngomong-ngomong, si ibu ini bilang begini, kamu orang Indonesia, saya bisa bahasa Indonesia kan ya, tolol. Tolol itu bagi kita kasar kan. Saya terus, hah? Saya bilang, kok bikin tolol? Kamu orang Indonesia itu Kristen dan Islam. Tapi kamu di negaramu berkelahi persoalan Israel dengan Palestina. Apa hubunganmu? Nah, saya bilang, oh, tentu ada hubungannya. Soal kemanusiaan. Tapi kamu berkelahi, kamu tidak tahu katanya. Palestina itu, di situ orang Israel juga banyak. Orang Yahudi. Nah, terus kami berkelahi itu urusan kami. Kamu jangan campur. Jadi orang Kristen, kamu orang bodoh. Kami orang Israel itu, kami punya agama itu Yahudi, bukan Kristen. Dia bilang. Jadi Islam juga tidak ada urusannya dengan itu. Saya tersinggung dong. Saya orang Indonesia. Dibilang saya orang tolol, saya tidak mau. Terus saya bilang, saya tidak terima. Teman saya yang orang Inggris saja marah. Dia bilang, ini sudah baik-baik. Diminta dari rektor minta, jadi mau mendampingi kau. Kau bicara begitu katanya, kau menghina. Terus saya bilang, kau menghina negaraku dan menghina agamaku terutama. Dia bilang orang Kristen bodoh. Membela orang Palestina, tidak ada urusanmu di situ. Orang Palestina di situ, orang Islam. Saya bilang, ya saya tahu orang Palestina banyak orang Kristen. Bukan Yahudi saya bilang, saya tahu. Ya kamu juga bodoh. Datang ke Yerusalem untuk itu katanya, untuk apa? Ziarah. Ya karena kami punya Tuhan Yesus di situ, lahir Tuhan Yesus dan meninggalnya di situ. Kamu yang salibkan orang Yahudi. Jadi kita ini jadinya bertengkar kan. Persoalan harga diri. Sudah. Tidak lama deh. Saya korek teman, saya bilang kita pulang. Terus saya bilang, permisi ya kami pulang. Dan saya bilang, sorry, I'm not going to accompany you next time. Saya bilang, oh ya, iya, kau hina negaraku, kau hina agamaku, saya bilang. Kami pulang. Sudah sampai di rumah saya telepon rektor. Saya ketawa, saya tidak mau, jangan suruh saya kalau datang orang Palestina begitu, orang Israel begitu. Kenapa? Dia hina negaraku, saya bilang, terutama negaraku, dia hina agamaku. Kalau dia hina agamaku, saya bilang, saya tidak mau kalau dihina agama. Jadi ya saya tidak peduli lagi, tidak pernah lagi saya kunjungi sampai dia pulang. Mereka pulang, kami pulang 89. Jadi saya bilang, makanya saya minta Ibu Reni beri komentar sedikit. Bukan politik kan, itu harga diri, itu judulnya. Terima kasih, sekian aja. Terima kasih Bu Sinta. Pada waktu pertama Bu Sinta mengatakan perang Israel-Palestina, saya berpikir begini, waduh ini kesaksiannya politik tingkat tinggi nanti ini. Ternyata harga diri. Kalau kita bangsa Indonesia tidak mempunyai harga diri, kita tidak akan merdeka. Karena harga diri kita bisa menjadikan negara kita ini negara yang merdeka. Dan saya berharap Bapak Ibu semuanya
menceritakan kepada anak cucu kita bagaimana Indonesia ini dahulu dianggap remeh. Tetapi sekarang Indonesia dengan darah dan raga memperjuangkan kemerdekaannya. Ya memang betul Ibu Sinta ya, harga diri kita harus tetap kita pegang teguh dimanapun kita berada. Terima kasih sekali lagi Ibu Sinta. Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 58, bait pertama, kedua, dan ketiga. Maha Kasih yang Ilahi. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami bersyukur kalau pagi hari ini sekali lagi Engkau beri kami kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap saudara seiman yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk fasilitas yang baik ya Tuhan yang Tuhan berikan sehingga saat ini kami beribadah, kami boleh beribadah dengan nyaman. Kalau sebentar kami akan belajar bagian firman Tuhan, bila Tuhan yang memimpin menyertai kami. Supaya ini bukan hanya menjadi satu rutinitas yang kami kerjakan, tetapi kebenaran firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Mampukan kami ya Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini, juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikannya di dalam segala keterbatasannya, biarlah kemuliaan Tuhan saja yang dinyatakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan.
Hari ini bersama-sama kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-7. Sudah mendapatkan semua? 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 7. Surat Paulus kepada Timotius yang kedua, pasalnya yang pertama, kita akan baca ayat 3 sampai dengan yang ke-7. Jikalau sudah mendapatkannya, saya akan bacakan untuk setiap kita. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itu, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Sampai demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Oma opa yang terkasih di dalam Tuhan, pasti kita pernah, boleh ditolongin nggak? Ya. Pernah membaca kalimat ini ya, di balik pria yang sukses ada seorang wanita yang hebat. Bersyukur kita jadi wanita-wanita yang hebat ya, yang boleh mendampingi pria-pria kita masing-masing. Nah, tetapi hari ini yang luar biasa adalah bukan hanya satu wanita hebat yang bisa menghasilkan seorang pria yang sukses. Kita membaca ada 2 nama yang disebutkan. Jadi Oma Opa, bagian yang kita baca tadi itu adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius ini adalah anak rohani dari Paulus yang kemudian dipercayakan oleh Paulus untuk memimpin salah satu jemaat, yaitu jemaat Efesus. Nah, kita melihat tadi di dalam ayat yang kelima disebutkan ada 2 nama wanita. Jadi ya, Lois dan Eunike ya. Jadi mereka ini, siapa sih mereka? Mereka secara garis keturunan itu adalah orang Yahudi. Begitu ya. Lois itu adalah neneknya Timotius. Keren ya, zaman itu namanya udah Lois, sekarang banyak yang namanya Lois juga ya. Nah, kalau Eunike itu mamanya Timotius. Begitu. Ya, jadi ini generasi yang pertama, kemudian kedua, nanti bicara ketiga Timotius, begitu. Nah, yang menarik adalah ternyata Eunike ini menikah dengan orang Yunani. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 16 ayat 1, waktu Paulus memulai pelayanannya masuk ke Listra dan Ikonium, itu ketemulah, cuman di Kisah Para Rasul nggak disebutin namanya, cuman disebut ada seorang wanita yang menikah, wanita Yahudi menikah dengan seorang Yunani. Gitu ya. Jadi ini ternyata pernikahan campuran. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari dari kedua wanita ini? Begitu ya, karena saya diberikan judulnya Eunike dan Lois. Bicara tentang teladan iman. Mungkin sudah nebak-nebak, oh paling Bu Reni bicaranya tentang ini nih gitu ya. Tapi saya mau ajak sama-sama kita belajar lebih dalam ya. Yang pertama, dari kedua orang ini kita akan belajar tentang apa di dalam bagian yang kita baca tadi di dalam ayat 5, iman yang tulus ikhlas. Apa sih yang dimaksud dengan iman yang tulus ikhlas? Jadi ternyata iman yang tulus ikhlas itu maksudnya adalah iman yang murni, yang asli, genuine, begitu ya. Jadi bukan iman yang palsu. Artinya selalu terlihat sama,
apa yang di luar, apa yang nampak dengan apa yang di dalam. Gitu ya. Jadi bukan sekedar pencitraan. Wah, supaya kelihatan baik begitu ya. Kalau hari Rabu dandan yang cantik, yang cakep begitu ya, terus duduknya manis kayak anak sekolah minggu aja. Duduk ya datang paling awal gitu, jadi orang yang paling baik gitu ya, senyum, murah senyum gitu. Tetapi ternyata sehari-hari, waduh, sama mbaknya di rumah, ampun, setengah mati ya, mbaknya sampai nggak betah. Mana ada senyumnya? Nggak pernah senyum. Nah, ini bukan iman yang seperti itu yang dimiliki oleh Lois dan Eunike. Tadi katakan mereka itu punya iman yang murni dan bahkan tuh nanti juga dimiliki oleh Timotius. Iman yang sejati, iman yang konsisten. Jadi nggak ada maksud-maksud tersembunyi supaya saya terlihat baik di mata orang. Enggak. Kenapa? Karena memang itu lahir dari dalam. Lahir dari iman yang sesungguhnya kepada Tuhan. Nah, oma opa yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita kedatangan tamu besar ya. Dan cukup heboh begitu. Kenapa? Karena memang Paus itu dikatakan dia nggak mau pakai mobilnya yang mewah. Mobilnya biasa aja. Nginepnya juga nggak mau di hotel. Mau numpang di pastori saya. Enggak. Ya, mau katanya di mana, di parokinya begitu ya. Dan memang menunjukkan hidup yang betul-betul sederhana. Dia adalah pemimpin tertinggi. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia adalah seorang yang konsisten. Imannya itu ya nggak gampang menjadi seorang paus. Tetapi dia menunjukkan itu juga di dalam sikap hidup sehari-hari. Iman yang tulus, yang sejati. Nah, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Apakah juga di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, kita punya iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh. Kalau di Indonesia itu katanya ya banyak barang yang ori, yang mana ini? Saya nggak pernah pakai tas itu, saya nggak ngerti yang ori. Tapi katanya di Indonesia itu sampai ada yang KW super. Ada yang suka beli? Kenapa? Katanya. Kenapa? Begitu mirip dengan yang sesungguhnya. Tetapi itu bukan yang sesungguhnya. Tetap aja KW. Palsu. Tiruan. Nah, hari ini kita diingatkan melalui teladan Lois dan Eunike untuk kita punya iman yang tulus, ikhlas. Iman yang asli, yang sungguh-sungguh. Waktu kita bilang kita ini adalah orang Kristen, betul-betul kita mengimani hidup sebagai orang Kristen. Berapapun usia kita. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang bukan KW. Mirip banget tetapi ternyata enggak. Gitu. Harusnya setiap kita itu menyatakan iman yang benar-benar di hadapan Tuhan. Yang tulus. Ya karena tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Manusia bisa dibohongin. Tetapi Tuhan melihat sesungguhnya. Dan kita melihat bagaimana seorang Lois dan Eunike menyatakan hal itu di dalam kehidupannya. Nah yang kedua, dari kedua orang ini dan juga Timotius, kita melihat ada iman yang hidup. Ya, ayat 5 masih di dalam ayat 5 dikatakan, imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi iman yang mereka miliki itu, kalau bahasa aslinya itu enukesen, begitu ya, tinggal di dalam, menetap. Ya, ini adalah iman yang aktif dan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Bukan hanya muncul mirip sih dengan yang pertama, tetapi kalau tadi yang pertama itu bicara tentang keaslian, ini bicara tentang iman yang hidup. Yang dampaknya itu nyata di dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi setiap saat, setiap waktu, bahkan di dalam seluruh aspek hidup kita, iman itu terlihat. Bahkan di dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Dan ini adalah iman yang konsisten. Kenapa? Kalau kita melihat ternyata ada tantangan yang harus dihadapi oleh paling enggak Eunike ya. Jadi kalau disebutkan memang secara tertulis dikatakan suaminya bukan orang percaya. Mungkin oma opa bisa nanya, lo katanya imannya beneran, kok bisa nikah sama orang gak percaya? Ini saking gantengnya kali ya suaminya sampai merelakan. Kita gak ngerti, gak ada penjelasan yang pasti tentang kenapa dia menikah dengan seorang Yunani. Begitu. Tetapi ada penafsir yang mengatakan mungkin itu memang terpaksa gitu, nggak bisa milih gitu, dia nggak bisa milih. Nah, menikah dengan pasangan yang tidak seiman itu pasti punya tantangan. Ya bersyukurnya nampaknya ayahnya Timotius ini kalau nggak sudah meninggal karena memang nggak disebutin, atau memang dia orang yang cukup tolerir, begitu ya, karena nanti kita akan belajar nama Timotius itu adalah artinya seorang yang takut akan Tuhan. Nah ini mamanya, berarti mamanya yang kasih nama kan ya. Diizinin. Terus dididik sejak kecil itu membaca Alkitab. Jadi dikasih kebebasan kalaupun ayahnya itu masih hidup. Tetapi pasti nggak mudah. Kenapa? Karena survei itu mengatakan kalau pengaruhnya dari ayah itu akan lebih besar. Nah ini kan mamanya yang mendidik. Jadi kita melihat ada tantangan. Kemudian di tempat tinggal mereka Listra itu tidak ada sinagog. Jadi kemungkinan Eunike Lois itu sudah menjadi orang Yahudi sebelum pelayanan Paulus gitu. Jadi tapi orang Yahudi yang sungguh-sungguh. Nah, mereka biasanya beribadahnya ke sinagogi. Nah, di Listra itu enggak ada sinagogi. Yang ada paling dekat mereka harus ke Ikonium. Ikonium itu jaraknya sekitar 33 km. Kira-kira saya coba cari-cari ya, hampir Tangerang 3 Raksa. Ada yang sanggup jalan ke 3 Raksa? Jalan loh ya. Saya waktu pertama ke sini ngurus KTP pindah ke kecamatan di sini. Dibilang, Ibu karena dulu sudah pendataan EKTP jadi Ibu langsung ke 3 Raksa. Nah waktu itu naik motor ya sama Pak Heri naik motor terus udah seharian nggak selesai tuh nungguin lama. Karena ngantrinya itu dicampur aduk, sekarang sih udah lebih rapi, jauh lebih rapi. Nah terus ke sana pulang, naik motor, nyasar. Kan nanya sama orang kan, bener ini ke Serpong? Iya bener. Gitu. Kita itu tembusnya sampai belakang Aeon. Ya namanya orang baru, itu rasanya sampai kaki ini gemeter. Aduh kita udah lama ya ternyata udah faktor U juga. Berhenti dulu gitu sampai udah sampai gemetaran nggak nyampe gitu. Nah kebayang waktu itu mereka harus berjalan dengan tantangan mungkin alam yang tidak bersahabat karena nggak jalan tol ya, nggak ada jalan tol, batu gunung, terus belum lagi ada mungkin situasi yang nggak aman. Nah tetapi mereka walaupun minim fasilitas itu mereka diperkirakan ya Timotius itu juga sering diajak ke sinagog. Jadi Om Apa bisa lihat ya tantangannya bukan nggak ada tantangan, ada tantangan tetapi ternyata mereka bisa melewati itu. Dan minim sekali memang teladan buat Timotius ya untuk bertumbuh, dia nggak ada teladan seorang pria yang punya rohani yang baik sampai dia ketemu nanti Paulus. Tetapi yang menarik adalah kita melihat bagaimana iman yang dimulai dari neneknya Lois itu sampai ke Timotius tetap adalah iman yang hidup.
Nah, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana juga dengan iman kita? Kita sudah diberikan banyak kemudahan. Dan saya nggak ngerti berapa lama kita sudah menjadi orang percaya. Mungkin ada yang sejak dalam kandungan, ya, namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Saking Kristennya orang tuanya sampai namanya ambil dari Alkitab. Dari kecil udah Kristen. Sampai sekarang udah usia indah, tetap Kristen. Tetapi apakah kita punya iman yang hidup? Iman yang walaupun di dalam kondisi yang tidak ideal, kita tetap berani menyatakan iman itu. Dan iman itu bertumbuh. Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur hari ini ada begitu banyak fasilitas dan kita juga masih diizinkan beribadah dengan bebas. Harusnya itu menjadi sarana buat kita untuk iman kita boleh makin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, dari bagian ini kita belajar bagaimana iman mereka itu adalah iman yang berdampak. Bagaimana kita melihat dari Lois ke Eunike, kemudian ke Timotius. Ini saya kebalik ya. Kita melihat ada satu kekonsistenan dan mereka persisten. Di dalam tantangan yang dihadapi, mereka itu mamanya ya, mungkin juga dengan neneknya, mendidik Timotius dari kecil untuk mengenal kitab suci. Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, dari kecil engkau telah mengenal kitab suci. Bagaimana mereka meyakini betul akan iman mereka dan itu dia bagikan kepada keturunannya. Sehingga dampaknya apa? Ketika besar Timotius menjadi orang yang beriman dan dia memiliki kesaksian yang baik. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang kedua, dikatakan hidup Timotius itu punya kesaksian yang baik. Sama seperti arti namanya, seorang yang takut akan Tuhan. Dan di dalam bacaan kita yang kita baca bersama tadi, itu adalah surat Paulus kepada Timotius yang kedua. Ketika apa? Ketika Paulus mempercayakan Timotius itu memimpin satu jemaat, yaitu di Efesus. Efesus ini termasuk jemaat yang lumayan gede. Jadi kita melihat bagaimana pertumbuhan seorang Timotius yang mungkin awalnya bukan siapa-siapa, tetapi pada akhirnya dia bisa menjadi pemimpin jemaat. Nah, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita ya? Mungkin kita tadi sekali lagi udah lama jadi orang Kristen, tapi apakah kita punya hidup yang berdampak? Sekali lagi saya mau sharingkan ya, hari ini ada banyak prinsip yang bilang, oh urusan iman itu nanti aja anak-anak milih. Tapi bagi saya, urusan iman itu adalah bagaimana ketika kita menghidupi iman itu, Tuhan terlihat nyata, dan kita bagikan kepada generasi kita. Masa sih ketika kita punya sesuatu yang berharga, kita nggak bagikan? Di khotbah terakhir saya ingetin ya, mesti tinggalin warisannya, warisan yang benar, yang kekal. Jangan cuman warisan harta. Karena nggak sedikit, hartanya ditinggalin nggak banyak, tapi dampaknya berantem. Tetapi ketika kita meninggalkan warisan iman, maka itu akan berdampak luar biasa. Dan di sini kita melihat seorang Timotius bahkan dipakai untuk menjadi pemimpin jemaat. Dan Oma Opa ingat bahwa kita ini seberapapun kemampuan kita itu akan berpengaruh terhadap orang di sekitar kita, berdampak. Ya. Karena orang itu melihat. Jadi prosentasenya itu melihat, bukan mendengar, itu baru belakangan. Kan 2 bulan ini tuh saya sedang bergumul. Saya tuh ngadepin, jadi teman saya itu lagi cuti sabbatical ke Papua, terus dia punya 2 ponakan. Ponakannya ini masih SMA, terus saya bilang ya udah dibantuin lah sambil kirim makanan buat anak-anak, kirim mereka juga gitu. Beneran bantuin, iya gitu. Nah kita itu udah deal ya, gini ya. Jadi tempatnya kalau pagi kamu taruh loker, nanti tante waktu ngirim makanan ambil tempat itu, tante kirim makanan yang baru tiap hari gitu ya. Enggak pernah dilakukan.
Pagi saya datang ke situ nggak ada. Masih di WA. Tempatmu belum ada loh gitu. Tiap hari ingetin. 1 minggu saya bilang, loh ini kok saya jadi kerjaannya ngurusin rantang makanan ya. Terus akhirnya saya bilang, oke deh gini aja ya. Kan kok kamu nggak bawa? Iya sering lupa tante. Bukan sering, selalu. Kalau sering itu artinya masih frekuensinya banyak. Ini mah nggak pernah enggak gitu. Terus saya bilang, oke. Gini deh, apa kamu kesulitan? Beli aja tempat sekali makan. Tapi karena saya mau mendidik, saya bilang ganti ya. Karena kalau beli tempat sekali makan tuh harganya sekian. Gitu. Enggak, tante pakai tempat sendiri aja lebih enak. Ya udah kalau gitu kasih ya. Enggak lagi. Terus saya tanya lagi, pokoknya sampai akhirnya saya bilang, oke, kalau nggak ada tempat makan nggak diantar, tante nggak kirim makanan. Tetap aja. Sampai saya yang ngalah. Kasihan anak orang nanti nggak makan, tanggung jawab ya. Sampai bilang kalau ada kesulitan ngomong. Sampai yang minggu lalu 3 kotak makan masih ada di loker. Saya ketemu 4 hari setelahnya, bayangin. Itu baunya, ampun saya bilang, ini buang-buang makanan. Terus saya bilang, aduh kok susah amat sih masalah cuman gak bawa tempat makan. Terus saya nanya sama anak saya, emang sesusah itu ya bawa tempat makan buat generasi kalian itu? Kan bukan saya mama, ya bukan kamu, tapi saya mau belajar ngerti nih perasaanmu. Susah gitu bawa tempat makan. Ya nggak tahu, kan bukan saya. Dan sampai 2 bulan berakhir kemarin itu, harusnya sampai minggu ini, saya udah kesel ya, saya kirim tempat makan, terus saya fotoin, ini tante kirim pakai tempat yang sekali pakai ya, saya bilang gitu. Di-read doang WA-nya. Enggak dibales, enggak oke tan, thank you tan, enggak. Di-read doang. Saya tunggu minggu kirim tempat makan lagi enggak ada. Akhirnya saya bilang, saya WA, saya titip uang ke anak saya ambil. Minggu ini tante enggak kirim makanan. Saya balikin karena ada diganti. Saya bilang, aduh merubah mendidik satu bagian. Saya bilang kalau ada improve-nya aja saya tuh seneng. Ini 2 bulan enggak ada niat sama sekali. Nah ini tantangan. Nah, oma opa yang terkasih di dalam Tuhan, saya nggak ngerti ya hari-harinya dia bagaimana. Tapi kalau anak saya sih nggak berani. Satu kali lihat ada anak orang begitu dia, anak mama sama bapak begitu bisa hancur dia. Kadang kita galakin ya. Nah mungkin dia juga lihat gitu. Jadi apa yang saya mau katakan, anak-anak itu generasi orang di sekitar kita itu melihat dan hidup kita berdampak. Walaupun itu di dalam porsi yang kecil. Nah video satu ini mengingatkan kita ya, kita itu suka ditiru orang. Ini like rain again, di belakang ini mamanya di depan jalan begitu. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you. Just know how we say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Anak-anak melihat dan anak-anak melakukan. Mungkin saat ini bagi kita berpikir, telat, udah anak-anak udah gede. Tapi mungkin hari ini ada cucu-cucu yang dititipkan kepada kita. Atau paling enggak orang-orang di sekitar kita. Seberapapun besar hidup kita, yang orang-orang terdekat itu pasti akan melihat. Dan hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Kita belajar dari Lois dan Yunika bagaimana hidup mereka menjadi hidup yang berdampak. Mereka betul-betul berjuang
untuk memberikan yang terbaik kepada generasi berikutnya. Dan akhirnya muncullah seorang Timotius yang luar biasa, yang dia bisa hidup sungguh takut akan Tuhan dan kesaksian hidupnya luar biasa, mulai dari yang kecil. Nah, Oma-Opa yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita hari ini di dalam usia kita berapapun, artinya Tuhan masih percayakan kita hidup di dunia ini. Ada tanggung jawab yang kita harus nyatakan. Kalau Tuhan izinkan kita tinggal di tengah-tengah keluarga kita juga, biarlah mereka juga boleh melihat iman yang sejati, iman yang hidup, dan iman yang berdampak. Kadang-kadang kita sudah kasih contoh yang baik pun mungkin hasilnya nggak seperti yang kita harapkan. Tetapi itu bagiannya Tuhan. Bagian kita hanya melakukan apa yang Tuhan minta. Hidup sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah bersama-sama kita akan belajar dari kedua tokoh ini untuk iman kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bu Sinta, saya nggak bisa temanya berbeda, nanti mungkin sendiri, tetapi ya satu hal belajar juga ya, sedikit aja tentang hal itu. Kadang-kadang memang kita ini banyakan ikut nggak ngerti masalah sesungguhnya, cepat ngomong, cepat bersikap, dan kita mengeneralisasi. Tetapi mari hari ini kita belajar. Mungkin pasti ada ya, kalau kita tersinggung, ada harga diri kita disentuh, ya pasti kita tersinggung. Tetapi apakah kita juga bisa, mungkin aplikasinya juga gitu ya, tetap menyatakan kita ini adalah orang-orang beriman yang bisa tampil berbeda, gitu ya. Mungkin yang lain bisa membabi buta membela, tetapi kita tahu alasan yang benar. Kita mengambil sikap itu dengan alasan yang tepat, dan itu perlu memang hikmat daripada Tuhan. Ya, nanti boleh diskusi lebih lanjut, nanti kelamaan nggak pulang-pulang. Ya, ayat Mas hari ini diambil dari ayat yang kelima. Ya, kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, biarlah ayat ini mengingatkan kita ada tanggung jawab. Iman kita tidak hanya kita hidupi untuk diri kita saja, tetapi juga kita bisa bagikan kepada generasi yang berikutnya. Ya. Mari kita tunduk kepala, kita akan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami melalui Yunike dan Lois bagaimana hidup mereka Tuhan pakai menjadi saksimu. Ketika mereka boleh disentuh oleh Injil-Mu yang luar biasa itu Tuhan, hidup mereka diubahkan. Mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bahkan menyatakan imannya di dalam sikap hidup sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, Engkau tahu situasi yang kami hadapi saat ini pun tidak ideal. Seringkali kami beralasan ketika kami tidak bisa menyatakan iman kami. Karena lingkungan kami yang tidak mendukung, karena orang-orang di sekitar kami yang jahat, ataupun apapun itu Tuhan alasan yang sering kami pakai, sehingga kami excuse tidak menyatakan iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini kami bersyukur Tuhan ingatkan kami, apapun kondisi kami, biarlah kami boleh memiliki iman yang tulus dan iman yang hidup. Dan Tuhan tolong kami ketika Tuhan hadirkan kami bersama-sama dengan keluarga kami. Kami tahu Tuhan hidup kami memberikan pengaruh. Orang mungkin tidak mendengar apa yang kami katakan, tetapi mereka melihat apa yang kami lakukan. Dan biarlah Tuhan orang-orang terkasih kami yang ada di sekitar kami boleh melihat bahwa masing-masing kami ini adalah orang-orang yang sungguh hidup takut akan Tuhan. Sehingga pada akhirnya juga mereka boleh melihat dan hidup juga berkomitmen untuk hidup di dalam takut akan Engkau. Kau berkati di dalam seluruh sisa hidup kami, pakai kami menjadi saksi-Mu. Bersama-sama saat ini kami mau berdoa untuk Ibu Jenny Rao yang berencana akan melakukan operasi di tanggal 9 Oktober nanti untuk operasi pelebaran pembuluh darah di pangkal lengan. Tuhan memimpin untuk tim medis yang akan melakukan tindakan ini supaya segala sesuatu boleh berjalan dengan lancar, baik dan Bu Jenny Rao juga boleh
pulih seperti sedia kala. Kami mengingat juga untuk Ibu Dini yang sedang lemah tubuh, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa juga untuk kesehatan pengurus dan seluruh jemaat Usinda beserta dengan keluarga masing-masing. Tuhan, Engkau yang mengerti apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Mari Tuhan yang boleh menjamah mereka, menyatakan kuasa-Mu dan menyembuhkan setiap mereka. Kami berdoa juga untuk program kerja Usinda yang telah direncanakan, yang sudah disusun supaya boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami rindu melalui setiap program yang dijalankan, setiap jemaat Usinda boleh makin mengenal Engkau lebih dekat lagi, makin memiliki relasi yang indah dengan Tuhan, dan bahkan kehidupan rohani mereka boleh makin bertumbuh. Kami serahkan juga untuk proses pembangunan gedung gereja supaya boleh berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mengerti apa yang kami butuhkan, dan Tuhan juga yang akan menyediakan apa yang kami perlukan. Untuk kebutuhan dana yang cukup besar, mari Tuhan Engkau yang boleh cukupkan. Kau berkati juga untuk semua pihak yang terlibat di dalam pembangunan ini, baik panitia ataupun setiap orang-orang yang secara teknis langsung Tuhan terlibat di dalam pembangunan ini. Engkau berkati setiap mereka. Kami bersyukur juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 26 September sampai dengan 2 Oktober. Kami bersyukur untuk Pak Kuncoro dan Bu Juliana Kuku yang pada tanggal 28 September lalu berulang tahun, untuk Ibu Tri Subranti yang berulang tahun pada tanggal 29 September, dan juga untuk Ibu Lisha Suryadi pada tanggal 2 Oktober. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberikan tahun-tahun yang penuh berkat di dalam kehidupan mereka, dan hari ini kalau Tuhan percayakan hari yang baru kepada mereka, Tuhan kiranya Engkau juga boleh melimpahkan lebih lagi berkat-Mu atas hidup mereka. Berkati di dalam setiap pergumulan yang mereka doakan, mereka serukan kepadamu, Tuhan yang menjawab, mendengarkan. Dan kami sungguh rindu Tuhan, Kau melimpahi mereka dengan kekuatan kesehatan, Kau menjadi bagian dari komunitas di Komisi Usinda ini bertumbuh bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini seru doa kami. Kami percaya Engkau akan menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan cara-Mu. Ajar kepada kami untuk setia menantikan jawaban Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu Reni, firman yang begitu indah yang disampaikan kepada kita semua. Dan saya berharap Bapak Ibu semuanya memberikan pelajaran ataupun juga teladan iman kepada anak cucu kita. Karena kita melihat situasi di lingkungan kita ini sangat-sangat riskan dengan pergaulan ataupun juga pelajaran yang kurang baik. Dan firman yang disampaikan Ibu Reni, firman yang akan membawa kita semua untuk menjalani apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Sekali lagi terima kasih Ibu Reni, Tuhan memberkati Ibu di dalam pelayanan ataupun juga di dalam keluarga. Bapak Ibu sekalian, kita tiba saatnya akan memberikan persembahan ucapan syukur kita. Marilah kita nyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah mencurahkan kasih karunia melalui berkat-berkat-Nya kepada kita, dengan senantiasa mengingat firman-Nya dari kitab Ulangan, yaitu Ulangan 28 ayat yang ke-8, yang demikian bunyinya. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Untuk mengiringi persembahan kita, marilah kita memuji Tuhan dari KJ 302
bait pertama, kedua, dan ketiga. Kuberi persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita ulang dari bait yang pertama. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami kembali menghadap ke hadirat Tuhan, memuji syukur dan terima kasih. Kami sudah menerima firman yang begitu indah yang disampaikan oleh Ibu Reni. Dan pada saat ini kami hendak memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan, persembahan yang berasal dari Tuhan juga. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami ini, dapat menjadikan pedoman, dapat menjadikan berkat yang berlimpah bagi siapa saja yang berkenan untuk menerimanya. Dan Tuhan juga berkenan memberkati tangan-tangan yang mengelolanya. Biarlah berkat ini menjadikan bertambah dipermuliakannya nama Tuhan dan bertambah luasnya kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Kita akan menutup ibadah hari ini dengan kita menyanyi Kidung Jemaat 426, bait pertama, kedua, dan ketiga. Kita harus membawa berita. Kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Umat Sang Kristus nyatalah rohani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan cita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah rohani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih beras, diberikan putranya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah rohani dan cemerlang. Setiap kita dipanggil untuk membawa berita, berapapun usia kita, Tuhan panggil kita, dan mari kita lakukan di dalam anugerah Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sudah boleh pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, melanjutkan di dalam kegiatan kami yang lain. Tuhan menolong supaya sungguh apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan, bahkan apapun yang kami pikirkan, itu betul-betul memuliakan nama Tuhan. Pakai kami menjadi saluran berkat-Mu. Orang-orang yang memberitakan kabar kesukaan kepada setiap orang yang kami jumpai. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kita, menjadikan kita orang-orang yang terus menyaksikan kasih Tuhan melalui kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, saat teduh buat setiap kita.
Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini ada beberapa warta jemaat. Atas nama pengurus Komisi Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Astuti, Yuli Astuti, selaku pembawa firman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih. Kedua, kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rini sebagai pimpin pujian, singer Ibu Heti Suhendra, Ibu Tina Simanjuntak, pemusik Ibu Yanti, penerima tamu Ibu Susana, Ibu Chandrawati, multimedia Saudara Kelvin, Saudara Efrat, dan Ibu Evang. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Tema persekutuan kita minggu depan pada tanggal 9 Oktober, temanya adalah Ecclesia Domestica, menjadi teladan dan berkat dalam keluarga. Diambil dari Ulangan 6 dan 2 Timotius. Pembicaranya adalah Ibu Hilda Plawi. Pemimpin pujian Ibu Yani Suryadi, singer Ibu Aji Karjadi dan Ibu Sinta Samosir. Pemusik Ibu Novi, penerima tamu Ibu Ernawati, Ibu Sri Haryati, pembaca warta Ibu Anita. Apakah ada tamu yang hadir untuk pertama kali? Mohon untuk memperkenalkan dirinya. Silakan maju ke depan, Ibu. Ada 1 apa 2 ya? Ya, silakan ke depan, kenalkan dirinya. Ya. Shalom. Saya Yosefin, berasal dari Semarang. Saya jemaat GKI Peterongan dulu waktu di Semarang. Sekarang untuk sementara ini mungkin kalau perasaan ya masih terus di Jakarta. Di Serpong sini, saya tinggal di Janur Kuning. Saya sektornya kurang tahu, soalnya saya baru beberapa bulan di sini. Cuma saya sudah ke gereja GKI Serpong sudah berkali-kali. Ikut Usinda baru kali ini. Yosefin ya. Oke, terima kasih. Ya, saya kelahiran tahun 63, umur 61. Terima kasih. Selamat datang Bu Yosefin. Ya, naikkan pujian. Oh, ada lagi. Bu, tunggu berdiri dulu di tempat. Ya, shalom. Salam. Nama saya Ersin, tinggal di Gading Serpong, Blok 1E. Udah gitu ya? Umur saya 67. Cantik. Ya. Ersin. Gitu. Terima kasih udah boleh hadir di sini. Kepada teman-teman yang baru, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam namanya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam namanya. Saya lihat ada satu lagi ibu yang pertama kali hadir, mamanya Bu Nani. Ya, selamat datang Bu. Tuh, minggu depan datang lagi ya Ibu-Bu. Terus ada lagi pengumuman setelah persekutuan hari ini ada MMA dan latihan padus. Pada tanggal 4 Oktober hari Jumat ada kegiatan melukis di Gereja Kasih pukul 9 ya. Hari Jumat tidak ada latihan angklung.
persembahan kasih dari Bapak Kuncoro berupa snack. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa minggu depan yang akan datang. Tuhan memberkati kita.